Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Alvina dengan NIM 24650095. Saya dari kelas B. Saya akan mempresentasikan PPT saya untuk NIM ganjil tentang arah kecerdasan buatan. Arah kecerdasan buatan terbagi atas 10. Kecerdasan buatan berbasis simbolis, pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, kecerdasan buatan kognitif, pemrosesan bahasa alami, kecerdasan buatan general, robotika cerdas, visi komputer, AI untuk etika dan keamanan, AI dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Untuk yang pertama, kecerdasan buatan berbasis simbolis AI. Ini berfokus pada presentasi pengetahuan menggunakan simbol-simbol dan aturan logika. AI ini bekerja melalui manipulasi aturan-aturan logis yang lebih didefinisikan secara eksplisit oleh manusia. Sistem seperti ini sering digunakan dalam sistem pakar atau expert system yang memerlukan pengambilan keputusan berbasis aturan. Contohnya sistem pakar untuk diagnosis medis atau sistem hukum. Lalu yang kedua, pembelajaran mesin atau machine learning. Pembelajaran mesin atau machine learning supervised itu terbagi atas 3, ada supervised, unsupervised, and reinforcement learning. Berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa aturan eksplisit yang diprogram oleh manusia. Pembelajaran mesin mencapai pendekatan seperti pembelajaran terawasi tanpa pengawas dan pembelajaran penguatan. Contohnya seperti sistem prediksi berbasis data, pengenalan gambar, atau pengenalan suara. Dan yang ketiga, jaringan saraf tiruan atau artificial neural networks. Deep learning menggunakan jaringan saraf yang terinspirasi dari cara kerja oleh manusia. Deep learning memungkinkan AI untuk memproses data yang lebih kompleks dan melakukan tugas seperti pengenalan gambar, suara, dan pemrosesan bahasa alami dengan tingkat akurasi yang tinggi. Contohnya seperti teknologi pengenalan wajah, sistem asisten virtual, atau mobil otonom. Untuk yang keempat, kecerdasan buatan kognitif atau cognitive AI. Simulasi kognitif bertujuan untuk meniru proses mental manusia, seperti penalaran, pemahaman bahasa, dan pemecahan masalah. AI kognitif fokus pada pembangunan mesin yang mampu memahami dan berinteraksi dengan lingkungan secara lebih mirip manusia. Contohnya sistem pemrosesan bahasa alami, natural language processing, chatbot pintar, dan agen AI untuk asisten virtual. Dan yang kelima ada pemrosesan bahasa alami atau natural language processing, NLP. Bahasa manusia mempelajari dan mengembangkan kemampuan mesin untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia secara alami. NIP mencakup penerjemahan bahasa, membuat teks, dan memahami konteks percakapan. Contohnya seperti Google Translate, chatbot, asisten virtual seperti Siri dan Alexa. Kecerdasan buatan general, Artificial General Intelligence (AGI). AI serba bisa. Fokus pada pengembangan AI yang memiliki kecerdasan umum seperti manusia yang mampu belajar dan beradaptasi dengan berbagai jenis tugas, bukan hanya yang spesifik. AGI merupakan bentuk AI yang dapat melakukan bahasa jenis tugas kognitif manusia secara luas. Contoh saat ini, AGI masih merupakan tujuan jangka panjang dari penelitian AI dan belum tercapai. Untuk yang ketujuh, robotika cerdas, intelligence robotik. AI fisik memfokuskan pengembangan pada robot yang dapat melakukan tugas fisik secara mandiri atau semi-otomatis dengan kemampuan kognitif yang kuat. Ini termasuk intelligent AI untuk navigasi, manipulasi objek, dan
interaksi fisik dunia nyata. Contohnya seperti mobil otomo, robot industri, robot layanan di rumah. Yang kedelapan ada visi komputer atau computer vision. Pemrosesan gambar dan video. Untuk pemrosesan gambar dan video, berfokus pada kemampuan komputer untuk memahami dan menginterpretasi informasi visual dari dunia. Computer vision memungkinkan mesin untuk mengenali objek, manusia, dan lingkungan dari gambar atau video. Contohnya teknologi mengenal wajah, analisis gambar medis, mobil otonom yang bisa melihat jalan. Yang kesembilan ada AI untuk etika dan keamanan. Etika and Safe AI. AI yang bertanggung jawab fokus pada pengembangan AI yang mematuhi prinsip etika, keadilan, privasi, dan keamanan. Ini melibatkan upaya untuk memastikan bahwa AI tidak membahayakan manusia, tidak bias, dan transparan. Contohnya algoritma AI yang lebih transparan, AI dalam aplikasi keamanan dan privasi. Dan yang terakhir ada AI dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Penerapan AI untuk masyarakat. Arah ini melibatkan penerapan tentang dampak sosial, ekonomi, dan budaya dari AI, termasuk implikasinya terhadap pekerjaan, hak asasi manusia, ekonomi, dan kebijakan publik. Contohnya seperti otomasi di tempat kerja, AI dalam kesehatan dan pendidikan, AI dalam pengembalian keputusan pemerintah. Sekian dari saya, terima kasih.